Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah kepada umatnya agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya belum diterima dakwanya, namun sebaliknya menentang dengan batilnya keyakinan syirik dan batilnya anggapan-anggapan dusta mereka seperti Tuhan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Yang akhirnya Nabi Yunus marah dan melarikan diri menuju kapal selam untuk meninggalkan umatnya. Kapal tersebut penuh oleh penumpang dan barang-barang sehingga bebannya semakin berat. Terjadilah undian diadakan karena muatan kapal itu sangat penuh. Jika tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Karena itu kapal tersebut digoyang oleh gelombang dari berbagai penjuru dan hampir saja tenggelam. Para penumpang pun melakukan undian, di mana jika undian itu jatuh kepadanya, maka dialah yang harus melempar dirinya ke laut agar beban kapal menjadi ringan. Lantas, siapakah nama yang keluar dari undian tersebut? Lalu benarkah Nabi Yunus ditelan ikan besar? Temukan jawabannya dengan menyimak ulasannya hingga akhir, tentunya di channel Indonesia TV Islam. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan loncengnya agar channel Indonesia TV Islam tetap siarkan Islam. Dikisahkan setelah menyampaikan ancaman turunnya azab kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam kemudian berjalan hingga di sebuah pesisir. Rupanya kepergian Yunus alaihissalam tanpa seizin Allah. Makanya dia menggambarkan sang Nabi dengan melarikan diri. Sebagaimana dilansir Al-Quran, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat Asy-Syaffat 139-140. Meski demikian, Nabi Yunus alaihissalam tentu ridho terhadap segala ketentuan Allah. Ia menyerahkan segala urusannya kepadanya. Ini artinya seorang hamba tidak boleh marah atau kesal atas ketentuan Tuhannya. Karena itu, ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. Atas dasar itu pula, Allah melarang Rasulullah Muhammad SAW menjadi seperti Nabi yang pernah ditelan ikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Quran Surat Al-Qalam ayat 48. Setiba di pantai, Nabi Yunus alaihissalam bertemu sekelompok orang yang berada di kapal. Karena mengenali sang Nabi, mereka pun membawanya. Namun, setelah beberapa saat berlayar, kapal yang ditumpangi sang Nabi mendadak berhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aneh, sungguh aneh, sebab kapal-kapal yang ada di kiri dan kanannya tetap berlayar seperti biasa. Sementara kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam hanya terombang-ambing di atas air, tak berjalan sedikit pun. Sebagian riwayat mengatakan kapal diterpa guncangan hebat, sehingga mereka takut bila kapal tenggelam. Namun Nabi Yunus alaihissalam menyadari jika diamnya kapal akibat keberadaan dirinya. Disampaikanlah kepada para awak kapal bahwa kapal tersebut tak mau bergerak karena ditumpangi seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 140. Karenanya kapal tidak akan berjalan selama hamba tersebut berada di atasnya, sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar seperti kapal lainnya. Sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar seperti kapal lainnya. Namun mereka menolak melemparkan Nabi Yunus alaihissalam karena tahu bagaimana kemuliaannya di hadapan Allah. Walau bagaimanapun ia seorang nabinya. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menawarkan jalan keluar. Coba adakanlah undian di tengah kalian. Siapa nama yang keluar dari undian, dialah yang harus terlempar ke lautan. Dilaksanakanlah undian dan hasilnya adalah Nabi Yunus alaihissalam, namun mereka enggan melemparkannya. Mereka kembali mencoba untuk kedua kalinya, hingga ketiga kalinya, hasilnya tetap sama. Undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sungguh kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya, kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 141. Begitu mengetahui hasil undian, Nabi Yunus alaihissalam tak ragu menghempaskan diri ke lautan. Namun belum juga menyentuh air, tubuh Nabi Yunus alaihissalam sudah lebih dulu disambar ikan besar. Sehingga para penumpang lain pun yakin bahwa sang Nabi tidak akan selamat dari kematian. Sebagaimana dilansir dalam Al-Quran, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 141. Maksud dalam keadaan tercela di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab tak kunjung datang menimpa mereka. Yang akhirnya ia lari dari mereka tanpa seizin Tuhannya. Begitu ikan menyambar tubuh Nabi Yunus alaihissalam, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk tidak membinasakan hambanya. Tak heran bila ikan itu hanya membawa sang Nabi ke dasar lautan, sehingga diliputi beberapa kegelapan, yakni kegelapan laut, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam. Maka ia menyeru dalam beberapa kegelapan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87.
Dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut. Maka ia pun menyeru dan bertasbih kepadanya seraya mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya di tempat yang diperintahkannya. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Nabi Yunus alaihissalam berlindung di bawah pohon labu tersebut. Ia memakan buahnya. Namun, selang beberapa lama tumbuhan itu pun kering. Ia pun menangis hingga Allah menurunkan wahyu sekaligus memberikan teguran kepadanya. Engkau menangis karena pohon itu, bukan menangisi 100.000 orang yang hendak engkau binasakan. Demikian kisah yang disyarikan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya jilid 11 halaman 541, nomor hadis 1995 dari Abdullah Ibnu Mas'ud, tepatnya dalam kitab Fadail Yunus. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.